Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, terdiri dari Pak Yusak, Bu Sinta, saya sendiri, Bu Titin, dan Bu Anissa. Kami mendapat model asosiasi kasus data science. Mungkin kita teori sedikit. Apa itu asosiasi? Yaitu digunakan untuk mencari pola asosiasi, arti penggabungan, korelasi, atau juga hubungan sebab akibat dari kumpulan item. Jadi di jenis asosiasi, misalnya seperti data transaksi, kita pakai FP growth, dan sedangkan untuk relasi antar item itu kita bisa pakai correlation matrix. Oke, ini dalam penyelesaian problemnya kita menggunakan siklus CRISP-DM, yaitu standar proses untuk data mining-nya. Di mana yang pertama kita mengerti problem business understanding, bisnis atau problem understanding. Jadi mengerti masalah bisnisnya. Yang kedua, kita mencoba mengerti bagaimana data yang ditampilkan. Lalu kemudian kita menyiapkan datanya dan mempersiapkan model yang sesuai dengan data yang ditampilkan. Lalu kemudian kami mengevaluasi, dan setelah mengevaluasi balik lagi apakah hasil evaluasi itu make sense atau tidak. Kalau make sense kita lanjut ke deployment. Deployment artinya kita memberikan suggestion untuk company agar company mendapatkan benefit dan profit. Jadi problemnya seperti ini yang kami lihat di slide. Jadi kita sebagai data science akan membantu suatu perusahaan konsultan pendidikan, di mana perusahaan ini ingin meningkatkan pelayanannya dengan mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kesempatan bagi para pemburu beasiswa untuk dapat diterima di kampus yang diinginkan. Kebetulan kampus yang di sini yang diambil adalah kampus-kampus di Amerika. Jadi kita sebagai data science akan membantu menginvestigasi hubungan antar faktor dengan kesempatan beasiswa yang diterima. Oke. Pertama adalah step yang pertama kita mencoba mengerti datanya. Ya, ini adalah data yang didapat yang diberikan, yaitu data hasil scoring penerimaan calon mahasiswa pasca sarjana S2 di universitas di Amerika. Jadi calon mahasiswa itu yang mendaftar ke kampus Amerika itu akan di-scoring berdasarkan ujian GRE dia, TOEFL, ranking universitas dia waktu S1, lalu essay, statement of purpose, surat rekomendasi, nilai IPK, pengalaman riset, dan juga chance of admit. Jadi peluang dia untuk dapat diterima di kampus di Amerika. Ini ya, ini bagian itu semua adalah atribut-atributnya. Kalau kita lihat dari chance of admit, jadi rupanya dia ranking dari nilai yang tertinggi sampai yang terendah chance of admit-nya. Dalam hal ini maksudnya kandidat S1 yang mau ke S2, jadi di ranking dulu. Jadi di ranking oleh kampus yang bersangkutan, mana kira-kira mahasiswa yang nilainya paling tinggi, sampai yang paling rendah. Pertama, data preparation. Jadi kita coba melihat datanya, apakah ada yang aneh atau tidak, apakah ada yang missing atau outliers. Ini kita coba import data yang extension XLSX, jadi rupanya langsung aneh. Kalau kita lihat di Excel dia nggak aneh, cuman pas kita import ke RapidMiner dia jadi berubah. Jadi mungkin ini juga masukan untuk teman-teman. Jadi untuk berhati-hati untuk mengimpor file-file yang berekstensi SLS. Lebih aman kalau mengimpor file data yang berekstensi CSV.
Nah, ini data yang kita ambil hasil import CSV. Jadi dia tidak dirubah sama rapid miner-nya. Dari sini di rapid miner di bagian statistik kita mencoba melihat apakah ada data yang missing, tipe datanya, data yang missing, dan range-nya apakah dia offset atau tidak. Kita lihat semuanya seperti average ini ya, average-nya masih di dalam range masing-masing atribut. Seperti misalnya GRE score. GRE score itu minimal 290 sampai 340. Average-nya 316. Jadi dia masih di dalam range itu. Nah, beda halnya pas kita masukkan data yang dari SLSX, itu dia offsetnya banyak, sebagian offset. Jadi itu jadi enggak tahu ya, agak merepotkan juga sih ya. Kita belum tahu caranya di men-smoothing di rapid miner kalau dapat data yang seperti itu. Oke, ini data yang tadi yang sudah dari XFV ya, dari CSV maksud saya. Oke, selanjutnya kita akan pemilihan modeling yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Pak Yusak. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Doris. Untuk modeling, kelompok kami akan mempraktekkan untuk mengimport data admission tadi ke dalam rapid miner. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pertama-tama untuk kita mengolah data tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Doris, kita import datanya terlebih dahulu. Kemudian kita cek kembali, pastikan datanya tidak ada yang missing atau ada noise. Nah, sejauh penglihatan ini datanya aman. Kita next dan kita simpan di data. Oke. Nah, setelah itu kita akan proses datanya, kita drag and drop di layar proses, Bapak Ibu. Kemudian karena data kita melihat bahwa bagaimana membantu data-data tentang admission tadi, bagaimana berapa besar kesempatan untuk bisa diterima di pendidikan lebih lanjut, itu ada 9 atribut. Jadi kalau dilihat dari tabel data ini, untuk bisa diterima chance of admit-nya itu, kita melihat ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faktor yang mempengaruhi kesempatan untuk menerima beasiswa atau sekolah di tingkat yang lebih lanjut. Nah, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara faktor-faktor dari GRE score sampai research itu mempengaruhi kesempatan untuk bisa studi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa melihat keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, kita menggunakan algoritma correlation metric ya pada model asosiasi ini. Kenapa menggunakan model correlation metric? Karena ada satu variabel pengikat ya, yaitu kita melihat chance of admit-nya itu yang sebagai variabel tetapnya, dan variabel independennya adalah faktor-faktor di luar itu, 7 faktor tadi. Nah, oleh karena itu kita masukkan correlation metric di
search for operatornya. Correlation. Kemudian kita hubungkan ke example. Kemudian dari correlation metric kita hubungkan, ada 3 di sini, example, metric, dan apa ini, weight correlation. Kita pilih yang metric. Nah, kemudian kalau kita perhatikan data di sini, saya tidak ingin memunculkan serial number nih, ya, urutan ini. Jadi saya hanya fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi chance of admit-nya. Jadi saya akan tidak munculkan kolom atau atribut serial number. Maka pada operator correlation metric saya pilih atributnya subset, kemudian select atribut, oke, saya pilih semua kecuali serial number untuk dipindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita run, nah, maka akan didapat hasil correlation metricnya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atribut ini yang mempengaruhi chance of admit. Nah, nilai-nilai dari korelasi antar faktor ini itu nanti akan dijelaskan oleh rekan kami Bu Sinta untuk interpretasi dari data ini. Nah, ini data dari correlation metric, ada nilai-nilai value-value ini yang akan kita olah. Kemudian jika kita ingin melihat keterkaitan antara dua faktor, nah ini Bapak Ibu bisa klik di pairwise table ini, kemudian kita bisa cari nilai korelasi yang paling tinggi. Ya, sekedar informasi, korelasi itu nilainya antara -1 sampai 1. Ya, karena ini tidak ada yang nilainya negatif, berarti korelasinya korelasi yang berbanding terbalik itu tidak ada. Jadi semuanya korelasi sebanding. Nah, kita bisa klik correlation ini, the column correlation ini, untuk tahu urutan yang korelasinya kuat sampai yang paling lemah. Nah, kemudian kita berpindah ke kolom yang di tengah. Karena kita mau melihat variabel yang terikat tadi adalah chance of admit, kita fokusnya di chance of admit terhadap yang faktor di sebelah kiri. Nanti kita urutkan. Kita pilih, misal di sini, ini faktor yang mempengaruhi yang paling kuat terhadap kesempatan diterima studi lanjut. Ada CGPA di sini. Kemudian yang kedua ada GRE score. Ketiga ada TOEFL. Kemudian keempat university rating. Kelima SOP. Keenam letter of recommendation. Dan kita scroll lagi ke bawah. Nah, yang paling lemah adalah research di bawah ini. Gitu. Nah, kemudian untuk tampilan grafiknya kita tidak bisa gunakan ini ya. Kalau di correlation metric kita nggak bisa gunakan resultnya ini dihubungkan ke metrik, tapi kita pindahkan ke example, ke result. Kemudian kita run lagi. Nah, kita masuk ke visualisasi. Nah, dari sini kelompok kami memutuskan memakai grafiknya scatter. Dari sini kita bisa cari keterkaitan antara faktor-faktor independen, yaitu GRE score, CGPA, dan yang lainnya selain terhadap chance of admit. Di mana di bagian color ini menunjukkan nilainya dari
0,25 sampai 1. Semakin merah berarti korelasinya semakin kuat. Nah, terhadap apa? Terhadap nilai dari faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain kita bisa tempatkan di x-axis column atau value column. Di kolom yang ini. Nah, ini tinggal kita analisis saja satu persatu. Jadi misal terhadap TOEFL. Nah, ini si GPA yang di sumbu Y, TOEFL score-nya di sumbu X. Nah, kita bisa lihat korelasinya. Nah, seberapa kuat korelasinya terhadap chance of admit, kita bisa lihat dari perubahan warnanya. Semakin merah berarti dia semakin kuat. Nah, itu gambaran cara kerja dari scatter, grafik scatter. Nanti untuk interpretasi dari keseluruhan faktornya seperti apa akan dijelaskan oleh Bu Sinta. Sekian modeling dari data tadi ya, data admission di RapidMiner. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke bagian interpretasi. Saya izin share screen ya. Berikut untuk suara kecil. Oh, suara kecil, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Sudah, Bu, lebih baik. Sudah ya, Pak. Baik, jadi untuk interpretasinya ini dari kelompok kami terlihat jika dilihat hubungannya antara change of admit terhadap 7 faktor yang ada, maka terlihat bahwa atribut yang paling signifikan berpengaruh terhadap change of admit atau kesempatan beasiswa diterimanya itu adalah dari nilai CGPA atau cumulative grade point average. Jadi dia seperti nilai IPK ya. Lalu selanjutnya atribut kedua yang paling berpengaruh adalah nilai GRE score. GRE itu Graduate Examination. Jadi seperti nilai yang diperlukan untuk pasca sarjana ya, untuk luar negeri ke Amerika. Lalu selanjutnya bisa dilihat lagi untuk faktor ketiga yang berpengaruh adalah dari TOEFL score. Di sini di 0,792. Lalu jika dibandingkan yang lain bisa dilihat bahwa untuk nilai research ini dia pengaruhnya terkecil dibanding faktor-faktor yang lainnya. Lalu selanjutnya berikut adalah scatter 3D yang menunjukkan hubungan antara CGPA, GRE score, dan TOEFL score terhadap kesempatan mendapatkan beasiswa of admit-nya. Bisa dilihat warna menunjukkan kesempatan mendapatkan beasiswa diterima. Semakin memerah, maka kesempatan mendapatkan beasiswanya semakin tinggi. Dan bisa dilihat di sini sejalan seperti yang di tabel sebelumnya bahwa menunjukkan positive correlation. Jadi di mana nilai CGPA, GRE score, dan TOEFL score akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Ibu Titin. Silakan Ibu Titin. Ya, terima kasih. Ini saya sekalian di situ ya, Mbak? Boleh, Bu. Pak Sinta. Boleh, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu. Yang kesimpulan. Ya. Jadi di sini kami sebagai konsultan untuk kuliah di luar negeri, ini ada
kesimpulannya yaitu beberapa faktor yang memiliki korelasi yang sangat kuat untuk mendapatkan beasiswa kuliah di kampus luar negeri sesuai yang diinginkan adalah yang pertama CGPA. Jadi kami menganjurkan bagi para pemburu beasiswa kuliah S2 di luar negeri untuk menyiapkan diri sejak awal kuliah S1 ya, sehingga memiliki GPA atau IPK yang bagus di tiap semesternya, sehingga nanti nilai kumulatif kelulusannya bagus. Kemudian yang kedua adalah skor GRE. Dalam hal ini kami sebagai konsultan menyarankan untuk mengikuti pelatihan. Jadi nanti dipersilahkan mengikuti pelatihan online yang ada atau mengikuti pelatihan. Jadi kami juga menyelenggarakan pelatihan untuk mendapatkan skor GRE yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah skor TOEFL. Jadi kami juga menyarankan untuk memiliki skor TOEFL yang bagus sesuai syarat di universitas yang diinginkan. Skor TOEFL ini dapat ditingkatkan dengan terus berlatih bersama lembaga pelatihan yang ada. Kemudian faktor yang lain seperti yang dijelaskan Bu Sinta tadi. Slide selanjutnya Bu Sinta. Ya, faktor lain seperti university rating, LOR dan SOP, maaf ini belum saya tuliskan, SOP ini memiliki korelasi yang kuat ya. Jadi dia nilai korelasinya adalah 0,711, 0,6 SOP 0,676 dan LOR 0,670. Ini memiliki korelasi yang kuat. Jadi tadi seperti yang dijelaskan Bu Sinta, batas korelasi kuat adalah nilainya 0,6 sampai 0,8. Adapun faktor terakhir yaitu research memiliki korelasi yang sedikit atau some correlation pada penerimaan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, yaitu nilainya sebesar 0,553. Begitu kesimpulan yang kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Ada tambahan dari teman-teman mungkin? Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili teman-teman kelompok 4, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, plus buat kelompok Pak Doris, Pak Yusak, kelompok berapa Pak? Kelompok 4. Kelompok 4, oke. Oke, kelompok 4. Di sini ada sesi tanya jawab mungkin ya Bu Titin. Ya, pikir sudah selesai Pak. Ya, silakan mungkin dari peserta lain atau kelompok lain ada yang ditanyakan dari apa yang tadi kelompok 4 jelaskan. Silakan Pak Hatan mungkin dari kelompok yang lain. Adakah pertanyaan? Dari kelompok 4 itu Ya, silakan. untuk mengetahui change study itu apakah itu istilahnya yang mempengaruhi begitu terbesar yang mana begitu, yang terbesar, yang mempengaruhi terbesar itu dari atribut itu yang mana, mungkin seperti itu. Siapa Pak Doris atau saya ini yang jawab? Silakan Bu. Jadi seperti yang Bu Sinta tadi sampaikan ya, faktor terbesarnya ini kan yang memiliki very strong correlation ini ya. Yang pertama nilainya ini 0,873 itu CGPA yaitu IPK ya ini. Nilai kumulatif IPK-nya ini memiliki faktor yang korelasi yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah GRE score sebesar 0,803. Kemudian TOEFL score 0,792. Sebenarnya ini yang very strong correlation ini 0,8 sampai 1 ya. Jadi yang sebenarnya sangat korelasinya positif ada CGPA dan GRE score. TOEFL ini mendekati 0,8 ya. Jadi kami masukkan
karena jaraknya dengan university rating kan cukup jauh, ini 0,711. Jadi tadi kami masukkan ke yang berpengaruh sangat kuat gitu. Kemudian yang berpengaruh kuat kan ini university rating, kemudian SOP dan LOR atau letter of recommendation ya. Dengan batas ambangnya 0,6 sampai 0,8. Oke, saya mau nambahin. Ya, silakan Pak Doris. Tadi siapa ya Bapak? Saya lupa. Jadi gini Pak, kita sebagai kita sebagai data scientist, jadi berdasarkan data ini kita memberikan suggestion untuk konsultan pendidikan bahwa yang sangat berpengaruh itu adalah yang paling tinggi itu chance of admit-nya itu yang memiliki GRE yang tinggi. GRE ini adalah dia sejenis tes kayak UTBK gitu, cuman untuk yang mau studi S2, S3 di Amerika. Nah, dengan memberikan saran kepada konsultan pendidikan untuk mereka supaya membuka pelatihan GRE yang lebih intens, sehingga bisa memberikan profit lebih banyak untuk company gitu, untuk konsultan pendidikan itu. At the end of the day, gitu. Intinya begitu, Pak. Gitu, terima kasih. Iya. Mohon maaf, ingin tahu GRE itu apa ya, mungkin bisa dijelaskan? GRE itu adalah Graduate Record Examination. Jadi dia tes. Di dalam tesnya itu kita dites ada verbal, terus kuantitatif, dan juga subjektif. Subjektif artinya misalnya kita mau ambil teknik elektro, nanti kita dites berdasarkan pengetahuan kita tentang teknik elektro. Nah, kalau yang verbal itu kayak tes TOEFL, cuman lebih tinggi. Nah, kalau untuk kuantitatif itu matematika dasar, tapi agak advance sedikit. Gitu. Itu 3 tes itu, GRE. Nah, di Indonesia itu belum selazim tes TOEFL atau kursus-kursus TOEFL. Nah, jadi dengan data ini, kita sebagai data scientist memberikan advice untuk konsultan pendidikan untuk dia membuka kursus-kursus GRE. Gitu. Jadi kan kesempatan ada lahan bisnis baru gitu untuk konsultan pendidikan gitu, supaya mereka bisa mendapatkan profit lebih banyak. Intinya begitu. Ya. Terima kasih. Berarti GRE ini semacam untuk lebih melatih skill ya, kemampuan begitu ya, sesuai dengan jurusan. Iya, betul. Nah, GRE ini dia ada 2 macam. Pertama GRE general, ada GRE subjek. Kalau yang subjek itu tadi saya bilang kita mau ngambil jurusan apa gitu, tergantung. Kalau kita mau ngambil jurusan fisika, nanti yang akan dites adalah pengetahuan fisika kita. Itu ada sekitar 100 soal. Kalau kita mau ngambil jurusan teknik, yang dites adalah keahlian teknik kita, ilmu kita. Gitu. Yang GRE general itu yaitu yang pengetahuan bahasa Inggris dan juga kuantitatif, matematika dasar. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Faisal. Bisa minta tolong ditampilkan lagi hasil tadi interpretasinya, yang tabel yang berwarna-warna tadi, yang gambar tabel yang baru aja. Nah ya ini, gini kan kalau di sini tuh dilihat 0,8 itu very strong ya sampai titik 1.0 gitu. Terus di 0,6 dan sampai 0,8 juga kan di sini juga disebutkan bahwa strong ya, bukan very strong. Kalau dilihat dari yang paling atas itu kan desimalnya itu kan di belakangnya cuma 1 ya, 0,8 gitu, nggak sampai detail 0,7. Misalkan kita lihat di GRE skornya sama TOEFL skornya itu kan kalau kita bulatkan sebenarnya 0,8 dua-duanya gitu, baik TOEFL maupun GRE skor gitu ya. Kalau kita menggunakannya memang desimalnya 0,8 berarti kan dua-duanya sebenarnya
kalau menurut saya gitu ya, interpretasi saya sebenarnya sih dua-duanya itu tuh masuknya 0,8, berarti bisa masuk very strong dan strong correlation gitu, karena di sana kan disebutkan 0,8 atau 0,8-nya gitu ya, nggak ada sebutkan bahwa di bawah 0,8 gitu, karena 0,8 di sini kan ada dua tempat, berarti kan bisa strong, bisa very strong gitu. Kecuali kalau di sana dituliskan 0,6 sampai 0,7 atau di bawah 0,8 gitu. Nah, terus saya coba nyoba gitu pakai color picker gitu, coba nge-screenshot 0,8 sama 0,7-nya ini, ternyata nggak tahu sih, cuma saya melihatnya warnanya sama gitu. Jadi saya merasa JRA score sama TOEFL score ini sebenarnya sama-sama kuatnya gitu. Mungkin bisa dicoba dicek color pickernya biar lebih jelas. Maksudnya kalau di sini kayak saya lihatnya sama gitu warnanya gitu, Pak. Terima kasih. Ya Pak, kalau interpretasi warna itu kan interpretasi kualitatif. Justru kita kalau yang ingin ke detail itu kita ke kuantitatif gitu, melihat ke angka kan. Kalau di sini kan dari TOEFL itu kan 0,79 dan itu 0,79 itu berada di range 0,6 sampai 0,8 gitu. Cuman strong correlation. Yang kita cari adalah very strong. Very strong itu di atas 0,8. Jadi 0,8, 0,3 itu udah pasti di antara 0,8 dan 1. Itu very strong correlation. Mana yang very strong correlation ini? GRE score. Begitu Pak. Berarti pembulatan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya Pak untuk skor ini, karena di situ kan disebutkan 0,8 gitu. Kalau misalkan kita suatu saat mendapatkan datanya ternyata bisa pembulatannya di belakang 1 desimal gitu. Ya, bisa aja sih. Ini kan kita sebagai data scientist kita bisa aja memberikan advice gitu bahwa yang diperlukan itu yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa adalah GRE score dan juga TOEFL score gitu. Kalau dari chance of admit ini mana yang paling besar antara GRE dan TOEFL? Itu GRE gitu. Nah, kalau TOEFL score itu kan udah lazim. Itu suatu hal yang mutlak yang harus disiapkan oleh setiap mahasiswa yang mau apply study ke Amerika. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak. Memang yang bagian atas batas ini kami dapatkan dari modul ya. Jadi kalau benar-benar matematis kan memang ini beririsan ya, 0,6 sampai 0,8 dengan 0,8 sampai 1. Ini kalau dari sisi angka memang pasti bertumpuk gitu. Tapi kan ini kami data ini bagaimana strong correlation-nya very strong itu kan sudah ada patokannya. Jadi kami dari hasil kami ini kami masukkan ke batasan di atas ini. Sebenarnya kalau matematis sekali mungkin ada berapa digit di belakang koma atau misalnya 0,8 sampai 0,6 sampai 799 misalnya. Ini 0,8 sampai 1 gitu. Kalau dari sisi angka ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau izin bertanya lagi karena ingin memperdalam juga dan baru belajar ya. Saya lihat tadi itu di correlation itu ketika Pak Yusak ketik itu muncul beberapa alternatif dari metode yang mau dipakai, correlation-nya apa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira mungkin juga Pak Karudin juga bisa menjawab apakah ada pengaruh atau istilahnya tingkat akurasinya itu berbeda-beda begitu dari correlation method yang digunakan atau yang dipilih begitu. Ya, terima kasih Pak. Terus terang sih kami belum mengeksplor semua Pak, gitu. Belum mengeksplor semua. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya, karena kami juga penasaran sih, gitu. Itu pertanyaan yang bagus. Cuman kami berdasarkan dari materi, gitu, dari materi dan melihat, oh ternyata lebih cocok. Dan melihat datanya kan kita hanya melihat korelasi antara dua parameter kan, chance of admit dan juga parameter yang lain, gitu. Jadi dibandingkan dua gitu. Nah yang pas yang mana itu correlation matrix gitu. Nah,
kita belum sempat mengeksplor yang lain juga. Itu pertanyaan bagus, Pak. Terima kasih. Iya, iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Jadi saya tambahkan, jadi betul kata Pak Durus, karena kita sebatas tahunya tuh dari satu contoh aja kemarin, itu kita kan pakainya bukan correlation metric untuk yang contoh kasus asosiasi, tapi FP growth. Nah, setelah kami pelajari, kenapa kami nggak pakai FP growth, karena memang kita harus analisis datanya tadi, seperti yang Pak Doris sudah sampaikan di awal. Data transaksi dengan data admission itu karakteristiknya sedikit berbeda gitu, walaupun pakai modelnya asosiasi. Kalau transaksi kan kita melihat seberapa frekuensinya, seberapa banyak item itu sering dibeli gitu, dan itu independen terhadap item-item yang lain. Kita kan nggak bisa tahu kalau orang beli kopi pasti beli gula, ya kan bebas-bebas saja. Cuman dari setiap frekuensi yang ada itu kita mau cari keterkaitannya. Nah, yang paling oke berdasarkan apa yang dijelaskan Pak Rudi dan dipraktekkan oleh Pak Karudin, pakainya FP growth kalau pakai data transaksi. Sementara data dari kelompok kami itu admission, itu karena kita mau melihat ada satu dari sekian banyak faktor, ada satu faktor itu yang kita jadikan variabel pengikatnya, yang jadikan dependent terhadap faktor-faktor yang lain. Nah, berdasarkan studi materi yang sudah dibagikan, akhirnya cocoknya menggunakan correlation metric dengan panduan-panduan yang nilai-nilai yang tadi. Itu sih. Untuk yang lainnya sih memang betul kata Pak Duris, kita belum pelajari lebih banyak. Jadi kita hanya fokus bagaimana pakai satu algoritma itu, kemudian kita pelajari lebih dalam lagi, ini cara kerjanya seperti apa, interpretasinya seperti apa. Iya, Pak. Iya, karena memang ya pelatihan ini kan fundamental, jadi saya memahami betul apa yang dikatakan Pak Ishak. Saya cuma ingin lebih tahu, jadi memang beberapa operator itu kan kita masih awam ya, jadi mau pakai yang mana ini nanti kita pelajari lebih dalam lagi, dan nanti mungkin ada pelatihan tingkat lanjut begitu. Ya, ditunggu jam tayangnya aja Pak nanti Pak. Pelatihan berikutnya. Oke, cukup bagus banget nih. Oke, jadi hari ini saya yang belajar nih, saya yang kuliah nih. Ya baru dia. Ya, jadi Pak Yusak udah mulai karena ajaran saya. Jadi kalau ngeliat soal jangan langsung dihajar dikerjain, dianalisis dulu soalnya benar apa enggak. Jangan-jangan soal jebakan gitu ya. Nah ini penting nih buat kita para praktisi, ya kita yang berkecimpung sama dunia real, ya itu setiap kita menemukan satu soal atau pertanyaan atau tugas dari atasan, kita kritisi dulu apa yang disampaikan, apa yang diberikan itu kita kritisi dulu. Jangan sampai kita terjebak, ujung-ujungnya kita mengerjakan sesuatu yang memang dari awalnya udah salah. Jadi kan di soal itu saya juga buat ya asosiasi pakai FP growth, ya kan. Ternyata Pak Yusak kalau yang ngebaca yang kemarin saya sampaikan, hati-hati di soal itu kadang-kadang jebakan. Supaya Pak Doris kenal juga dia, supaya dia tahu juga. Oh ya berarti ini jadi poin pentingnya. Dan satu lagi, tadi correlation ya, kita memang yang pertama adalah harus mengetahui struktur datanya dulu. Terus business understanding-nya seperti apa? Ini saya garis bawahi. Business understanding itu sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu riset atau pengambilan keputusan. Apa yang kira-kira berhubungan? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doris, Pak Yusak juga, ya, bahwa kenapa kita tidak pakai a priori, kenapa kita tidak pakai FP growth, kenapa kita pakai correlation? Karena kenapa? Secara business understanding-nya berbeda, ya, antara transaksi dengan mahasiswa atau keterkaitan untuk kuliah di luar, nah itu kan berbeda lagi. Nah itu pakai correlation metric, ya. Di situ ada banyak lagi, ada ANOVA, ada yang metrik yang lain, ya. Itu nanti kalau Bapak ingin tahu, seperti di awal saya sampaikan, sebenarnya ini kuliah 6 bulan, 1 semester, cuman kita dipaksa untuk 5 hari dipotong sama seremonial dan bla bla bla, ujung-ujungnya cuma 3 jam, ya itu sangat berat sekali memang terus terang. Jadi saya juga bisa menyadari belum bisa mengoptimalkan tools yang lain ini fungsinya apa. Jadi kalau Bapak misalnya tadi saya ketemu correlation metric
Coba Bapak Google aja, di googling. Ya, googlingnya tuh keywordnya cuma correlation metric, data mining. Itu pasti ketemu. Jadinya apa? Definisinya atau fungsinya buat apa? Terus saya pengen, saya pakai FP Growth data mining. Keywordnya itu aja tuh langsung keluar semuanya. Tujuannya buat apa, seperti apa. Begitu juga untuk ANOVA. ANOVA seperti apa? Buat apa sih ANOVA itu? Nah, nanti bisa dilihat lagi. Nah, itu rangsangan kita untuk memperdalam lagi ya, Pak ya. Mungkin Pak Hatan juga mulai tertarik juga nih ya untuk memperdalam ini ya, kita sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan yang di-sharing oleh kelompok 4 hari ini nih insya Allah bermanfaat buat bapak-bapak semua yang ada di sini ya, buat saya juga, Pak Charudin maupun Bu Arsa ya, menambah pengetahuan juga ya. Saya kembalikan ke Pak Charudin, silakan Pak, dipimpin lagi Pak untuk. Baik, ada lagi yang mau nanya? Cukup ya? Cukup, oke, baik. Kali lagi plus buat kelompok 4, kelompok Pak Doris, Pak Yusak. Terima kasih banyak, hebat. Baik, kelompok berikutnya, ayo silakan.